Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aktan Bayaki, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Pendidikan Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah kecakapan interpersonal. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan judul presentasi komunikasi interpersonal dalam membangun relasi. Yang pertama, pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal secara umum adalah komunikasi antara dua orang secara tatap muka. Masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Bentuk khusus komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi diadik. De Vito berpendapat bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi di antara dua orang yang telah memiliki hubungan yang jelas yang terhubungkan dengan beberapa cara. Arti penting komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal melibatkan dua orang dalam sebuah hubungan perspektif situasional yang mengatakan bahwa secara khusus mengamati interaksi dua orang tersebut berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal juga memiliki umpan balik yang cepat. Komunikasi interpersonal melibatkan dua orang yang mengalami tahap interaksi dan relasi tertentu, mulai dari akrab sampai perpisahan dan berulang kembali terus-menerus. Jadi komunikasi interpersonal melibatkan terjadi seperti ibu dengan anak, dokter dengan pasien, dan dua orang. Beberapa ahli komunikasi menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang yang bertatap muka, memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau non-verbal. Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang melibatkan dua orang seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, dan sebagainya. Selanjutnya, peran manusia dalam komunikasi interpersonal. Terdapat 3 faktor dalam komunikasi antar pribadi, yaitu yang menumbuhkan hubungan-hubungan interpersonal, yaitu percaya, sikap sportif, dan sikap terbuka. Tanpa hubungan, maka komunikasi interpersonal tidak akan tercipta. Tanpa hubungan, maka komunikasi interpersonal tidak akan ada. Artinya, jika salah satu individu menarik diri dari hubungan, maka hubungan akan berakhir sampai hubungan diantaranya diperbaiki kembali. Dua individu memiliki tanggung jawab yang sama dalam menentukan sifat hubungan dengan menciptakan makna dari setiap interaksi. Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong hubungan sosial? Yang pertama, kesamaan asal, yaitu daerah atau bahasa. Orang yang berasal dari suatu daerah atau bahasa yang sama akan menjadi pendorong individu melakukan hubungan sosial. Yang kedua, kesamaan kepentingan. Setiap individu atau masyarakat yang memiliki kesamaan kepentingan akan melakukan hubungan sosial untuk mempermudah mencapai tujuannya. Yang ketiga, saling membutuhkan. Adanya keperluan yang saling membutuhkan mendorong individu atau masyarakat melakukan hubungan sosial. Selanjutnya ada faktor-faktor penghambat hubungan sosial. Yang pertama, hambatan sosiologis. Hambatan sosiologis disebabkan adanya perbedaan golongan pada masyarakat berupa perbedaan sosial, agama, ideologi, pendidikan, kekayaan, dan lain-lain. Yang kedua ada hambatan antropologis. Hambatan antropologis ini disebabkan oleh perbedaan ras, kebudayaan, dan bahasa. Yang ketiga ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis disebabkan kurang mengenal aspek psikologis atau kondisi kejiwaan dari orang lain. Hubungan sosial sulit tercipta jika kondisi psikologis tidak mendukung. Contohnya ketika kita lagi sedih atau marah, maka dua orang yang berkomunikasi ini bisa menghambat komunikasi yang saling berlangsung. Selanjutnya ada pengembangan kecerdasan internasional. Bagaimana sih cara untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal? Yang pertama, mengembangkan kesadaran diri. Individu yang memiliki kesadaran yang tinggi akan lebih mampu mengenali perubahan emosi-emosinya, sehingga individu akan lebih mampu mengendalikan emosi tersebut dengan terlebih dahulu mampu menyadarinya. Yang kedua, mengembangkan sikap empati. Sikap empati sangat dibutuhkan di dalam proses pertemanan agar tercipta hubungan yang bermakna dan saling menguntungkan. Yang ketiga ada mengajarkan cara mendengarkan efektif. Keterampilan mendengarkan ini akan menunjang proses komunikasi individu dengan orang lain, sebab orang akan merasa dihargai dan diperhatikan ketika merasa diperhatikan. Dalam teori hubungan interpersonal diibaratkan sebagai panggung sandiwara. Oleh karena itu,
Individu yang terlibat dalam hubungan interpersonal harus memainkan perannya dalam masyarakat. Hubungan interpersonal akan berkembang baik jika setiap orang bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan peranan yang diharapkan. Tuntutan peranan merupakan desakan sosial yang memaksa individu untuk memenuhi peranan yang dibebas kepadanya. Desakan ini dapat berubah sosial yang diberikan kepada individu yang menyimpan dari peranannya. Berikut saya lampirkan referensi yang saya ambil dari presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.